Perkenalkan, nama saya Fauzan Adil Nasution. Jadi, di video ini saya ingin menjelaskan apa itu kultur jaringan. Ini merupakan tugas mata kuliah kultur jaringan tanaman. Dosen pengampu Bapak Lukman SB MSI. Kultur jaringan adalah metode untuk mengisolasi bagian dari tanaman seperti sekelompok sel atau jaringan yang ditumbuhkan dalam kondisi aseptik, sehingga bagian tanaman tersebut bisa dapat memperbanyak diri hingga tumbuh menjadi tanaman-tanaman yang baru, yang sama sifatnya dengan induknya. Prinsipnya, teknik kultur jaringan memanfaatkan prinsip perbanyakan tumbuhan secara vegetatif. Berbeda dari teknik perbanyakan tumbuhan secara konvensional, teknik kultur jaringan dilakukan dalam kondisi aseptik di dalam botol kultur dengan medium dan kondisi tertentu. Karena itu, teknik ini seringkali disebut dengan kultur in vitro. Dikatakan in vitro berarti di dalam kaca, karena jaringan tersebut dibiarkan di dalam botol kultur dengan medium dan kondisi tertentu. Teori dasar dari kultur in vitro ini adalah totipotensi. Perbanyakan mikrotanaman penghasil biodiesel secara in vitro pada tanaman jarak pagar. Pengadaan bibit ini melalui kultur jaringan dibutuhkan untuk mendukung pengembangan jarak pagar dalam skala luas. Mengingat pengadaan bibit melalui stek dan benih belum mencukupi kebutuhan. Beberapa penelitian untuk memperoleh teknologi yang efisien dalam pengadaan bibit jarak pagar secara in vitro telah dilakukan sejak tahun 2006. Antara lain, pembentukan kalus dan regenerasi tunas dari berbagai macam eksplan pada berbagai komposisi media. Jarak pagar atau Jatropha curcas adalah tumbuhan semak berkayu yang banyak ditemukan di daerah tropik. Tumbuhan ini dikenal sangat tahan kekeringan dan mudah diperbanyak. Saat ini, ia makin mendapat perhatian sebagai sumber bahan bakar hayati untuk mesin diesel karena kandungan minyak bijinya. Peran yang agak serupa sudah lama dimainkan oleh kerabatnya, yaitu jarak pohon, yang bijinya menghasilkan minyak campuran untuk pelumas. Tanaman biji jarak pagar ditanam penduduk sebagai tanaman pagar. Tanaman jarak pagar tumbuh sangat baik di daerah tanah yang tidak begitu subur, sehingga tumbuhan tanaman jarak pagar bisa tumbuh dengan baik. Tanaman ini bisa tumbuh dari daratan rendah sampai ketinggian 300 meter di atas permukaan laut. Daun tanaman jarak pagar adalah daun tunggal berlekuk dan bersudut 3 atau 5. Daun tersebar di sepanjang batang. Permukaan atas dan bawah daun berwarna hijau dengan bagian bawah lebih pucat dibanding permukaan atas. Daunnya lebar dan berbentuk jantung atau bulat telur melebar dengan panjang 5-15 cm. Metode penelitian ini menggunakan metode rancangan faktorial dengan 2 faktor, yaitu yang pertama auksin atau IBA terdiri dari 4 taraf, sitokinin atau BAP terdiri dari 2 taraf. Pembahasan. Yang pertama, waktu pembengkakan eksplan. Auksin dan sitokinin merupakan jenis hormon yang dapat menyebabkan terjadinya pembengkakan pada eksplan. Analisis sidik raga menunjukkan bahwa kombinasi zat pengatur tumbuh IBA dan BAP tidak berpengaruh nyata terhadap waktu pembengkakan pada eksplan. Eksplan pada seluruh kombinasi rata-rata mulai mengalami pembengkakan 4-5 hari setelah tanam. Ini tabel rata-rata waktu pembengkakan eksplan setelah diinkubasi pada media yang diperkaya zat pengatur tumbuh. Yang kedua yaitu waktu kemunculan kalus. Analisis sidik raga menunjukkan bahwa kombinasi auksin IBA dan sitokinin BAP berpengaruh sangat nyata terhadap waktu munculnya kalus. Rata-rata waktu munculnya kalus pada tiap perlakuan dapat dilihat pada tabel kedua di bawah ini. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan. Yang pertama, kombinasi auksin atau IBA dan sitokinin atau BAP berperan terhadap pertumbuhan dan perkembangan kalus tanaman jarak pagar. Dan yang kedua, kombinasi auksin dan sitokinin tidak berpengaruh terhadap waktu pembengkakan kalus dan berpengaruhnya terhadap waktunya muncul kalus. Kombinasi auksin
dan sitokinin pada penelitian ini tidak mampu memicu pembentukan tunas dan akar tanaman jarak pagar.